Aku janji gak akan nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, nanti aku janji lagi. Kok bisa ya? Apa ini? Aku tanpamu bagaikan sego kucing ilang karete. Ambiar. Nah, aku tanpamu bagaikan sego kucing ilang karete. Ambiar. Surga di telapak kaki ibu. Ya, tapi gambarnya itu, ya gambarnya kayak gini nih, ya. Nah, jadi ada kaki ibunya di muka anaknya nih. Surga di telapak kaki ibu. Ini benar-benar memahami hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sekalian, kembali di Couple Talk, dan hari ini kita punya prinsip yang hampir sama, gitu ya. Jalan-jalan, tapi selalu ada pelajaran. Jadi setiap perjalanan akan ada pelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar dari quote-quote yang keren yang biasanya kita baca. Kita baca. Kalau kita itu pergi kemana, kita lewat atau kita berada di belakang truk pengangkut pasir, truk pengangkut sayur, dan itu ternyata ada quote-quote yang menurut saya ada yang bagus, walaupun banyak banget yang jorok, ada sih. Ya tergantung pikirannya katanya, ya. Oke, berarti pilihanku jorok ya. Oke, kita akan melihat beberapa quote dan kita akan coba komentari ya tentang dunia perterkan gitu ya. Oke, kita lihat ya. Kita kemarin dapat apa aja tentang tulisan di truk ya. Oke, ini dia. Aku janji gak akan nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, nanti aku janji lagi. Kok bisa ya? Ini berarti soalan apa ya? Komitmen ya. Ini soalan sebuah pernyataan yang sebenarnya dia tidak akan berubah gitu. Aku janji gak akan nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, nanti aku janji lagi. Ini namanya tidak taubatan nasuha ya. Kayak anak kecil sebenarnya. Anak kecil suka gitu. Nanti ini, ya aku nggak mau nih. Tapi besok ternyata gitu lagi gitu ya. Ya ini mungkin kalau kita ambil hikmahnya nih, ya ini kalau tobat sambel lah gitu ya. Tapi mungkin ini yang menjadi salah satu problem orang-orang yang kemudian hidupnya di jalan. Abi itu sering lihat para sopir truk atau mungkin sopir bis gitu ya. Itu mereka berhenti di tol, kemudian anaknya nyamperin. Itu rasanya, oh iya, iya kan, betul kan? Banget kan video di. Iya, itu luar biasa. Nah, kalau itu bukan yang ini gitu ya. Nah, gitu. Jadi memang dunia kerasnya jalan itu memang ya luar biasa lah gitu. Ya kita doakanlah moga-moga teman-teman yang sedang LDR-an gitu ya. Moga-moga bisa menjaga komitmennya gitu ya untuk tetap setia dengan istri atau dengan suaminya ya. Jadi jangan nakal lagi dan ya jangan diulangi ya dengan janji-janji yang lamis. Apa sih lamis ya? Oke, berikutnya. Tahu nggak sih ini siapa? Temennya Umi ya? Butejo. Ya, Butejo ya. Gambarnya sih Butejo. Dadi wong ki mbok sing solutif. Ya. Bagus ya. Jadi orang itu mbok ya yang bisa memberikan solusi. Bisa memberikan solusi. Ya, jangan menjadi orang yang justru malah menambah masalah. Ya. Menambah masalah. Jadi kalau kehidupan seseorang itu katanya kan bisa diukur dari bagaimana dia nanti mati. Kalau dia itu kemudian
wafat, kemudian banyak orang yang menangis dan kayak menyesali ketika dia wafat, berarti dia itu berguna. Karena orang di sekitarnya merasa kehilangan. Tapi ada yang kedua, ya, orang yang meninggal dan hidupnya sama aja. Ya biasa aja, dikubur gitu. Yang berduka paling cuman keluarganya. Nah, yang ketiga ini paling parah ini. Orang bersyukur. Orang itu bersyukur dengan meninggalnya. Kenapa? Karena dia itu menjadi orang yang nggak solutif, tapi justru yang menjadi orang yang malah bikin masalah dengan orang lain. Pada akhirnya keberadaan dia itu bikin masalah, ketiadaan dia itu lebih baik kan gitu kan. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu. Tapi viral itu kata-katanya. Jadi wong ki ya sing solutif. Iya, gitu. Iya, betul. Bisa memberikan solusi. Oke, berikutnya. Terus gimana kalau tadi dalam rumah tangga? Ya, kalau kita ikatkan sama rumah tangga, maka setiap kita itu harus tahu posisi kita. Yang kedua, harus tahu kondisi pasangan kita. Sehingga ketika ada konflik, ya, maka kita hadir, ya, itu bisa menjadi solusi. Kalaupun tidak bisa memecahkan masalah, paling tidak jangan membebani. Jangan menambah beban. Nambah masalah. Itu jadi apa masalah. Jadi banyak kemudian misalnya para suami ya ketika kemudian dicurhati sama istrinya, kemudian dia bilang, "Oh, gitu aja curhat." Istri sebenarnya mungkin tidak nyari solusi, tapi hanya pengen berbagi perasaan. Makanya tugas suami itu adalah salah satu solusinya, bahkan ini adalah solusi yang sangat manjur adalah menjadi pendengar yang baik. Dan itu sulit ternyata. Iya. Ya kan sesama pasangan itu kan kalau untuk menjadi pendengar itu emang luar biasa. Apalagi mungkin laki-laki itu senengnya ya didengar, harus diikuti gitu. Nah, makanya tadi mungkin bisa jadi wong sing solutif ya punya ilmu. Betul. Jadi kalau dikaitkan sama rumah tangga ya menyadari peran dan juga berempati kepada pasangan, ya, mau mendengar. Nah, itu hal yang penting dalam komunikasi. Dan ternyata komunikasi yang paling berat itu bukan soalan bisa public speaking dan tidak, tapi adalah kemampuan, kepandaian, kecerdasan menjadi pendengar yang baik. Itu kunci komunikasi. Oke, kemudian berikutnya, deng deng deng. Kalah gaya menang setia. Aduh, kalah gaya menang setia. Oke. Ya, mungkin Ini prinsip yang menurut Abi bagus. Mungkin saya kalah gaya dengan yang lain. Saya nggak punya saya nggak perlente, saya nggak punya sesuatu yang wah gitu ya soalan dunia. Tapi tenang, saya adalah orang yang bisa dipegang janjinya. Kalau dalam rumah tangga, saya adalah orang yang setia. Dan kesetiaan itu ternyata hari ini mahal sekali. Ya. Apalagi di zaman sosial media. Iya, benar-benar. Gitu. Kalau teman-teman jomblo yang kemudian nanti udah menikah, di awal-awal nikah, tiba-tiba kalau sawalan ada undangan reunian. Nah, itu cobaan tuh. Hati-hati itu. Hati-hati itu. Ya. Bisa menggeser Bisa kesetiaan. menggeser, betul. Kenapa? Karena setan itu selalu menghias ya kepada para pasangan untuk melihat orang lain itu seolah-olah lebih, kalau yang laki-laki itu lebih cantik gitu. Iya, laki-laki melihat wanita itu lebih cantik. Dan itu adalah cara setan. Iya benar. Gitu. Perempuan lebih ganteng, lebih mapan. Betul, iya. Lebih sukses gitu. Nah, kalau perempuan ternyata katanya nggak begitu. Tapi melihat laki-laki itu siapa yang paling perhatian sama dia. Jadi kalau di rumah ketika curhat seorang istri curhat kepada laki-laki itu kemudian gitu, akhirnya dia mencari yang lain yang mau mendengarkan. Oh, ini jatuh. Gitu. Ini jatuh. Jadi kalah gaya menang setia. Ini hal yang ya kemarin luar biasa menurut saya ya. Senyummu menambah apa sih ini? Senyummu menambah bonku. Apa sih? Yang bawah? Senyum bonku ya. Iya, senyummu menambah bonku. Nah, itu biasanya yang sering jajan ya macam-macam lah. Tafsirnya macam-macam.
Oke, itu ya, kalah gaya menang setia. Hal yang, nah pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita ya teman-teman ya para keluarga-keluarga itu kemudian bisa menjaga kesetiaan. Itu harus. Ya, gimana caranya kan gitu Oh, kan? Iya. iya. Saya pernah ngobrol sama Ustadz Felix, satu-satunya yang bisa membuat setia itu hanya bagaimana ingat sama Allah, itu aja. Karena kalau laki-laki diikat dengan kecantikan, kecantikan bisa luntur. Kalau udah luntur, maka dia akan nyari yang lebih cantik. Gitu loh. Seorang wanita misalnya diikat dengan kekayaan. Kamu akan setiap bulan aku akan kasih sekian juta. Gitu. Nanti kalau sudah tidak bisa memberikan, kesetiaannya luntur. Maka yang bisa mengikat kesetiaan dua orang pasangan itu hanyalah ketika mereka sama-sama ingat sama Allah. Sama-sama taat sama Allah. Kenapa? Wah, gimana? Apa yang membuat seorang suami setia? Mungkin akan dijawab karena kaya. Enggak juga, banyak orang yang kaya malah selingkuh gitu ya. Karena istrinya cantik, yaitu para artis itu banyak yang cantik tapi juga selingkuh. Terus karena sayang. Ya sayang itu bisa naik turun, kadang sayang, kadang enggak. Ya. Nah, apalagi cuman karena HP-nya di password atau HP-nya sama-sama terbuka untuk bisa diakses berdua. Ya dia bisa beli Bisa beli HP yang lain. Bahkan kemarin ada cerita, ada seorang itu yang ternyata HP di rumah sama HP di kantor itu beda. Jadi HP yang untuk selingkuhannya itu ditinggal di kantor. Iya. Banyak trik sebenarnya. Iya, kalau untuk bermaksiat, berselingkuh itu triknya banyak gitu loh. Maka satu-satunya kalau nggak takut sama Allah betul, satu-satunya itu hanya ketika takut sama Allah. Gitu ya. Tentang kesetiaan. Pas menikah itu kan misalkan ghaliza itu iya. harus hati-hati dengan Betul. perjanjian pernikahan. Oke. Oh, ini. Oke, berikutnya. Ini. Apa iki? Aku tanpamu bagaikan sego kucing ilang karete. Ambiar. Nah, aku tanpamu bagaikan sego kucing ilang karete. Ambiar. Itu ya kalau itu pasangan yang pokoknya suami istri. Sing gawe mesti pecinta sego kucing. Iya. Kalau itu suami istri, ini adalah gombalan yang menurut saya bagus, maksudnya itu perlu kayak gini tuh perlu. Tapi ingat ya, yang sudah sah ya. Kenapa? Karena memang istri itu katanya wanita itu senang untuk dipuji. Jadi ini salah satu pujian yang sangat ekonomis sekali ya, karena pakai sego kucing gitu ya. Aku tanpamu bagaikan sego kucing ilang karete, ambiar. Kalau ini diperuntukkan untuk merayu istrinya, untuk WA itu menurut saya bisa mengikat kasih sayang lebih erat lagi, bisa kemudian membuat lebih romantis lagi, gitu ya. Tapi kemudian ya kalau ini diterapkan untuk menjadikan dia sebagai tempat kita bergantung segalanya, ini bahaya juga. Gitu. Jadi kalau kemudian aku tanpamu pokoknya aku ambiar, artinya dia menjadi sesuatu yang manusia tempat dia bergantung. Itu bahaya juga gitu ya. Gitu. Jadi harus kita menempatkan pasangan kita itu ya sebagaimana mestinya aja gitu loh. Tapi kalau kemudian kita bergantung ambiar dan tidaknya hati kita yaitu kepada Allah ya. Baiklah, ini seberat-beratnya rindumu masih berat muatanku. Ya. Lali rupane eling rasane. Wah, ini agak gimana gitu ya. Oke. Terus yang terakhir, coba saya cari yang terakhir. Kita lihat yang terakhir nih. Oke, yang terakhir. Oh, ini loh kejepit ini. Wah, ini nih. Ini niat banget kalau ini. Mana? Surga di telapak kaki ibu. Ya, tapi gambarnya itu ya gambarnya kayak gini nih, ya. Nah, jadi ada kaki ibunya di muka anaknya nih. Surga di telapak kaki ibu. Ini benar-benar memahami hadis al-jannatu
tahta aqdamil ummahat gitu ya. Tapi letterlux gitu ya. Tadi bener-bener pokoknya literally ya di telapak kaki itu ya di telapak kaki gitu. Luar biasa. Pesan-pesan seperti ini sebenarnya bagus ya untuk kemudian disampaikan. Tidak mesti melalui sosial media ya. Tapi ternyata ketika kita jalan lagi boring, pesan kayak gini juga menyentuh juga gitu. Iya. Gitu ya. Hiburan ya itu. Hiburan, tapi juga terkadang menggelitik, membuat kita juga mikir, merenung, muhasabah diri itu. Jadi terima kasih ya untuk para. Terus kadang pas itu jadi jawaban yang lagi kalau ada masalah, ada tulisan Iya, itu. Betul, Untung ketemu truk itu. Betul. Jadi terima kasih banget. Jadi menjadikan setiap media itu sebagai sarana menyampaikan kebaikan. Baguslah. Lanjutkanlah. Oke. Moga-moga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang senang touring. Jadi kalau touring maka pertama kali adalah cari truk ya. Tapi yang quote-nya bagus ya gitu ya. Baik, itu dulu teman sekalian receh-receh kita. Moga-moga bermanfaat dan jangan lupa bahwa setiap perjalanan insya Allah akan ada selalu pelajaran dan kita ketemu di Kapal Talk yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.